Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sahili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini untuk Bitcoin, saya bakal sampaikan something yang menurut saya cukup menarik, teman-teman. Sebenarnya ini based on historical data pasca Bitcoin halving. Nah, cuman teman-teman, sebelum saya mulai nih, kalau misalnya teman-teman mungkin ya istilahnya berpikir kalau saya ini adalah bear boy atau gimana, hati-hati teman-teman, karena video ini sangat mengandung unsur FUD atau fear, uncertainty, and doubt, bikin kalian bisa galau, bikin kalian bisa khawatir, dan intinya ya agak berhati-hati ya. Kalau misalnya teman-teman gak kuat, lebih baik jangan di-proceed, karena memang ini videonya bisa dibilang ya, kalau saya bilang sih ini adalah beberapa fakta yang menurut saya cukup menarik, perlu dibahas teman-teman. Oke? So daripada perpanjang-panjang, saya mulai dengan intronya. Kita langsung aja masuk ke dalam Bitcoin halving historical data. Nah teman-teman, saya tadi nge-search Bitcoin halving date. Ini udah ada 3 kali halving ya so far, di 2012, 2016, dan ada 2020. Nah, saya di sini copy, dan saya munculkan di sini teman-teman. Kita akan coba masukin datanya ke dalam chart, dan kita akan coba cari tahu kira-kira berdasarkan historicalnya so far kayak gimana sih gitu ya. First kita start dari 28 November 2012, which is di kisaran ya sekitaran segini ya teman-teman ya. November ya nih 29, iya ya lebih kurang di sini ya teman-teman ya. Mungkin saya geser sedikit kali, bisa nggak? Oke, dapat nih 26 November teman-teman. Nah, terus di Juli 9 2016. Juli 9 2016. Around this level, and then harusnya di kisaran 2020 ya, teman-teman. The next one is di 2020, Mei 11 2020. Oke, around this level. Nah, sebenarnya menurut saya cukup menarik gini teman-teman. Ini udah boleh saya hilangin lah ya. Ada, nggak usah deh, biar tetap ya. Nah, teman-teman lihat, setiap kali dia melakukan halving ya, atau setiap kali pasca Bitcoin halving itu 1-2 tahun pertama itu biasanya dia mengalami gain ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini 1 tahun, kayaknya sekitaran lebih kurang untuk mencapai peaknya ya. First time itu sekitar 1 tahun teman-teman. 26 November ketemu 2 Desember 2013, and then nextnya si 2016 ya teman-teman ya. Nah, di 2016 ini kayak kita lihat ya di sini, ini adalah titik tertingginya ya, atau puncaknya teman-teman ya. By the way teman-teman, di sini saya menggunakan chart logarithmic. Jadi kalau teman-teman nggak menggunakan chart logarithmic gak bakal ketemu nih yang modelannya chartnya kayak gini ya. Untuk 2016 sendiri itu makan waktu sekitar hampir 1,5 tahun ya, dari Juli ketemu Desember 2016 2017. Nah, terus posisi saat ini sendiri juga sebetulnya sih ada extended. Jadi sedikit lebih panjang teman-teman. Di sini kali ini kita makan waktu hingga lebih kurangnya di kisaran ya hampir setahun setengah juga sih sebetulnya ya. Kalau kita perhatikan teman-teman. Nah, lalu progres berikutnya itu selalu diiringi dengan koreksi. First leg koreksi itu berkisar lebih kurang 70% teman-teman ya, and then dilanjut lagi ke next leg koreksinya. Lowestnya di tahun 2015 itu dari highestnya ya, overall koreksinya itu makan 86%. Nah, nextnya 2017 teman-teman ya. Nah, itu makan sekitar lebih kurang ya 69% ya 69% lah ya. Habis itu dari highestnya dia turun terakhir itu lowestnya sampai 83% teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ngelihat nih berdasarkan siklus Bitcoin halving, harusnya teman-teman saat ini kita mulai masuk ke fase korektifnya, which is secara potensial ya. Kalau misalkan turun nih, ini berdasarkan average tadi kan 69 sama 70%. Let's say kita ambil di 70% aja deh untuk potensial penurunan pertamanya. Nah, sebenarnya ini sedikit menarik loh teman-teman, karena kita bakal ngetes lagi ke highest point di tahun 2017 ya. Jadi memang secara historical ya, ini sih kalau yang pergerakan terakhir sih dia nggak turun sampai ke sana teman-teman, pullbacknya ya. Kalau misalnya kita lihat nih highest 2013 itu di $1.200, kita nggak turun sampai ngetes ke level tersebut, and then dia langsung rally lagi. Nah, cuman kalau misalnya kali ini sampai demikian itu yang terjadi,
ini menurut saya bakal menarik banget. Berarti cryptocurrency bakal dibanting habis-habisan, dan potential nextnya bahkan itu kisaran 84%-an. Itu artinya potential target berikutnya itu ada di angka $10.000 teman-teman. Tentu saja ini adalah analisis hanya menggunakan historical data ya. Bagi teman-teman mungkin yang berkata bahwa tapi kan kita tahu sekarang itu institusi udah mulai pada aware dengan cryptocurrency. Betul. Terus udah mulai ada beberapa negara yang melegal tenderkan cryptocurrency. Yes, itu betul juga. Lalu apalagi? Ya pokoknya orang sudah semakin aware lah dengan cryptocurrency. Mungkin nggak sih cryptocurrency turun sampai ke $10.000 atau bahkan ya $20.000 atau bahkan $10.000? Well, menurut pandangan saya sebetulnya sih agak susah ya teman-teman. Kita ngomong fair-fairan aja. Dia turun sampai ke $25.000 atau $20.000 aja, saya cukup yakin orang udah panic buying teman-teman. Terutama kita bicara investor-investor besar, Dukwon yang lagi ini ya memang sih yang namanya investor besar, whales juga bisa cut loose teman-teman. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya kita ngelihat value-nya si cryptocurrency sendiri ke depannya masih akan meningkat, saya cukup yakin sih bahkan untuk sebuah negara pun kemungkinan besarnya pasti dia juga akan melakukan akumulasi gitu. Nah kalau misalnya kita lanjut lagi nih teman-teman, ini situasi berikutnya biasanya diiringi dengan yang namanya proses sideways, create base ya, and then sideways, create base, and then potentially ya begitu juga teman-teman ya. Mungkin kita bakal sideways and then create base before akhirnya rally lagi dan lanjut lagi ya. Untuk next halvingnya itu di kisaran tadi 2024 Maret ya, 2 Maret 2024 teman-teman. Ya, inilah benar-benar ya. Wih, pas banget nih 2 Maret 2024 ya. 2 Maret 2024. Nah, berarti di kisaran 2 Maret 2024 baru kita bakal mulai rally lagi. Apakah iya teman-teman itu yang kita harapkan dan itu yang akan berpotensi terjadi? Ya, I guess so. Ya, balik lagi kalau misalkan berdasarkan historical data sendiri based on Bitcoin halvingnya sendiri ya, ini yang mungkin sedang berproses terjadi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya berarti di sini kita sedang ongoing dan kita masih ada sekitar potensial penurunan sampai kisaran $20.000. Dan ya at least ini adalah berdasarkan historical data ya. Saya nggak bisa bilang ini pasti terjadi. Sekali lagi saya sampaikan ini semua hanyalah berdasarkan data yang ada saja, which means ya patut kita pertanyakan juga, patut kita perhitungkan juga teman-teman ya. Walaupun di sini menurut Bitcoin Logarithmic Growth Curve sendiri ya memang belum tercapai ya secara dia punya peaknya teman-teman ya. Wait a second, let me show you the Bitcoin Logarithmic Growth Curve. Nah, berdasarkan time frame weekly sendiri ini juga memang belum tercapai ya teman-teman. Kita masih punya bagian atasnya. Nah, ini kan udah 1, 2, 3. Nah, harusnya bagian topnya juga bisa tercapai dulu before kita ngelihat dia benar-benar masuk ke fase korektifnya atau dari fase korektif Bitcoin halving. Ya pertanyaannya apakah mungkin gitu loh di situasi fundamental yang saat ini sangat chaos, apakah mungkin hal tersebut bisa tercapai? Ya to be honest, saya juga bingung teman-teman, karena bingung nggak tuh? Ya balik lagi ya, ini juga kan kita berbicara secara long term. Kalau misalkan untuk short term sendiri ya, selama saya bisa manfaatkan dengan trading ya saya akan tradingkan teman-teman. Di sini kita ada leverage, bisa melakukan short, which is bisa profit juga walaupun market turun. Terus buat teman-teman yang biasa transaksi di ETF itu ada yang namanya bear coin atau BTC down, yang sebenarnya sih setahu saya kemarin saya ada banyak ngobrol sama teman-teman juga, kalau misalkan value-nya itu bisa berubah teman-teman. Dalam artian saat ini waktu harga lebih rendah dibandingkan dengan harga sebelumnya, ini posisi harga BTC down-nya itu berbeda ya. Bisa dibilang yang sekarang tuh jauh lebih, ya pokoknya gitu deh ya. Pokoknya yang pasti teman-teman kalau bisa sebelum terjun ke ETF BTC down, kalian pelajarin dulu baik-baik teman-teman, agak berhati-hati ya, karena ya itu ETF teman-teman ya. Balik lagi ya, kalau misalkan sebenarnya wah ini gawat nih kalau ngobrolnya kayak begini. Ya pokoknya teman-teman cari tahu dulu deh ya. Jadi saya banyak ngobrol teman-teman, nanti takutnya saya dipikirnya bagaimana gitu ya. Yang pasti ini adalah research berdasarkan Bitcoin halving day. So hopefully teman-teman bisa paham bahwa ini bukanlah yang kita ekspektasikan dan bukanlah analisis dari saya personally. Ini cuma berdasarkan data aja dan saya coba menyampaikan, mengutarakan data tersebut kepada teman-teman. Hopefully teman-teman di sini bisa paham bahwa saya tidak menyebarkan rasa ketakutan dan ya
Thank you so much for watching this video. Be careful and stay safe teman-teman. Transaksinya jangan terlalu over trade. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Cheers. Bye bye.